Salam sastra untuk kawan-kawan sastra bulan purnama. Bulan September ini sastra bulan purnama memasuki edisi 121 dan masih dalam format good reading from home seri 20 karena situasi pandemi belum surut sehingga tidak memungkinkan kita menyelenggarakan sastra bulan purnama secara offline di ruang-ruang terbuka. Kali ini puisi seorang penyair dari Magelang, Damtos Andreas, akan dibacakan oleh kawan-kawan penyair yang tinggal di Magelang, juga digarap musik oleh kawan-kawan pemusik di Magelang yang dikomandoi oleh Kevin Nugroho. Mereka secara bergantian dengan cara ekspresi yang berbeda juga ada diterjemahkan dalam bentuk monolog. Puisi-puisi Darmanto memang yang dibacakan ini belum diterbitkan menjadi buku. Taruh kata ini adalah embrio untuk penerbitan bukunya yang terbaru. Tapi beberapa puisi yang dibacakan sudah ada di dalam buku puisi karya Darmanto. Sejumlah penyair, ada Wicah Hati, ada Edito, ada Tentrem, dan yang lain membacakan puisi Darmanto di Sastra Bulan Purnama edisi 121 ini yang diberi tajuk Api Membakar Hujan di Bulan Purnama. Mari kita saksikan penampilan mereka. Ketika engkau tidur, aku menyusuri sembarang alamat pada tubuhmu. Pernah kau sembunyikan sesuatu sebelum gelap turun dalam kabut. Mungkin kunci atau sekedar jarum penyumbat waktu. 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 Aku ingin mencium wangi dalam ceruk tabirmu. 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 Lalu dalam keluh aku menderu menjadi gila di sekujur malammu. Lalu dalam keluh
Aku menderu menjadi gila di sekujur malammu. Aku ingin mencium wangi dalam ceruk tabirmu. Menderu menjadi gila di sekujur malammu. Lalu dalam keluh aku menderu menjadi gila di sekujur malammu. In the Flash, puisi Damtos Andreas. Tell me something eluding you, sunshine. Seperti debu terbakar badai matahari. Kemana hujan bersembunyi? Tak ada lagi jejak yang membekas pada pagi hari. Ruh yang gosong dan bayangan tubuh dengan tangan membentang. Yesus tidak disalib di sini. Ya. Bayangan samar itu, waktu tersesat dalam jiwa yang ambigu. Tidak. Juga para terkutuk dari Sodom dan Gomora. Ruh yang gosong, menguap dan melenyap, menikam semua peta hingga bolong. Alis matamu kepada Frida Kahlo. Matamu seperti lautan ombak gelisah yang mencuri cangkang-cangkang kerang. Pantai cuma tempat singgah, bukan tujuan. Tapi musim selalu menunda pencarian hingga buih-buih lelah dan napas langit membuaskan kabut. Aku di sini saja menunggu waktu, sembari rebah di alis matamu. Damtos Andreas 2021. Saya mencatat setidaknya ada 4 poin dari buku Mas Damtos, Ilusi-ilusi pada sejuta miliar lembar daun lontar. Yang pertama itu adalah bahwa ini cover buku ini sungguh menarik. Jadi sosok seorang wanita dengan tampak blur yang seakan menekankan aspek dari kata ilusi yang dimaksud oleh Mas Damtos Andreas. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebagaimana Rendra dan Sitok Srengenge, Mas Damtos juga lewat buku ini dia menyampaikan puisi-puisi cinta, tetapi berbeda dengan Rendra dalam 4 kumpulan saja ataupun Sitok Srengenge dalam kelenjar Bekisar Jantan. Maka Mas Damtos lewat buku ini
itu menampilkan aspek kelam, aspek suram, rasa frustasi, juga konflik dari relasi percintaan. Berbeda dengan Rendra atau Sitok yang cenderung menampilkan aspek romantis, manis, dan penuh harapan. Tetapi tentu bahwa puisi-puisi Mas Damtos itu tidak jatuh kepada termehek-mehek ya, tidak cengeng gitu, tidak. Jalan menikung ke Pasar Kembang, Damtos Andreas. Jalan itu masih sangat kukenali, ganggang dengan instrumentalia dalam percakapan yang renyah. Aura seharum daun pisang dan nasi langgi. Di tikungan kesekian aku mencari Angelina Jolie. Bibir tebal dan garis-garis urat yang segenit waktu. Mata yang selalu nakal dan aroma keringat sewangi akar nafasmu. Lalu sihir itu membuatku terpaku di depanmu. Mata sekerus kantuk yang kejam dan sija jarak yang kau tempuh dengan gempal nafasmu. Di mana aku harus berhenti, Dewi? Sedang langkah tak pernah memulai. Malam yang larut, engkau harus bergegas menuju paling mimpi kehidupan yang nyata, sekabur ilusi. Malioboro 2021. butuh memandangi bola matamu, agar bisa kuukur alangkah dalam waktu yang hilang. Sembunyi di Palu, saat karang gelisah menangkap tubuh lukaku. Cahaya meredup dan hilang, tinggal gelembung udara dari sisa nafasku. Tapi hatimu tetap terang dan tembus pandang.
Mas Damtos Andreas itu tampak mahir dalam teknik ejabement, pemotongan kalimat, dan beberapa diksi dari Mas Damtos Andreas itu mengingatkan kita pada bangunan puisi dari perpuisian Kriapur ya. Jadi banyak puisi-puisi Mas Damtos Andreas yang diksi-diksinya itu tampak seperti pada bangun puisi Kriapur. Yang terakhir yang saya catat dari perpuisian Mas Damtos Andreas, terutama dalam buku ini adalah bahwa dengan intensitasnya Mas Damtos Andreas dengan tema-tema cinta, maka Mas Damtos Andreas sampai pada semacam spiritualitas ya, spiritualitas pencarian. Nah, di situ saya rasa itu tentu tidak lepas dari cinta itu sendiri, bahwa cinta itu sendiri adalah spirit penyangga kehidupan. Saya rasa 4 poin ini kelebihan dari perpuisian Mas Damtos Andreas, utamanya yang termuat di dalam buku Ilusi-Ilusi pada sejuta miliar lembar daun lontar. Membaca Miro. Aku berjalan di sepanjang jalanan dengan warna kering yang menyiksa. Rumah-rumah waktu berkerumun di tepi batas tanpa tugu dan nama kota. Ku bangun masa yang keras kepala. Hanya ku dapati pagar tanpa alamat. Di dindingnya tertera puisi abadi. Di sisi halaman tak ada apapun selain seonggok batu dan kaleng, ikan asin, serakan benda-benda, dan grafiti yang tak ingin bersanding dengan para pembual makna. Damtos Andreas, 2021. Masjid di tepi gurun. Aku merasa dipanggil-panggil dalam setiap suara azan itu. Kubah emas yang menyilaukan dan jubah-jubah suci yang membentuk hamparan ladang gandum seluas padang Sahara. Kita adalah alien di tengah sekumpulan penggembala titisan wahyu sorga. Sebentangan bulu-bulu domba yang dicuci serpihan badai Gobi yang diturunkan langit ketujuh. Aku seperti disentuh dari kesunyian trans saat berjalan di hutan para pencari jejak yang tersesat. Aku disentuh kalimat dari ayat-ayat merdu itu. Ketika orang-orang bergegas menyeberang dari desa-desa jajahan, menggendong biji-bijian dan buah
dari ladang keutamaan. Di gelaran beludru itu, aku pun sampai di tanah terjanji. Kemudian kuletakkan baju alien itu. Sebab dalam sujudku, sang nabi terus menyentuhku. Dan tak ada lagi yang ingin ku dengar dari suara-suara yang seperti memanggilku. Sebab aku telah tenggelam di palung amat dalam. Saya mengenal Mas Andreas Darmanto itu sejak kurang lebih tahun 2000. Jadi sudah lebih dari 2 dasawarsa yang lalu. Saya mengenalnya sebagai seorang mentor, fasilitator, dan juga seorang partner, baik itu sebagai sebuah partner kerja maupun juga partner kreatif. Dan yang pasti beliau adalah salah satu panutan, guru lah buat saya dalam beberapa hal. Saya mengenalnya memang sebagai seorang pribadi yang lengkap ya. Puisi memang alternatif ruang eksistensinya. Selain bersajak dan membuat esai begitu, Mas Andreas juga seorang pelukis. Saya mengenalnya sebagai seorang pelukis juga. Ia jelas kita tahu merupakan seorang desainer grafis yang mewarnai wajah dunia perbukuan Indonesia selama sekian lama. Maka cara kerja seseorang yang bermain dengan nuansa lewat warna atau nirmana begitu, untuk mencipta suatu kesan gitu bagi pembaca, pemirsa, itu toh masih terasa pada karya-karyanya. Itulah impresi pertama saya ketika saya membaca sajak-sajak Mas Andreas. Sebagaimana seorang pengembara gitu ya, seorang pejalan, seorang petualang yang menemu berbagai peristiwa, berbagai kenyataan dalam kehidupan. Sebagai pribadi, beliau mencatat dalam benak, mengolahnya dalam rasa dengan kelengkapan logikanya, lalu kemudian merefleksikannya dalam lika-liku laku keseharian begitu. Ketika di sembarang tempat orang tua dilarang bicara, orang-orang mencari kompas dan jarum waktu yang tumpul. Jam kota yang megah memutar ke arah yang berbeda. Musim mati dan silsilah sejarah kehilangan arah. Di punggung zaman, sekumpulan bayi mati didaur ulang para tirani. Kau di mana? Tuhan yang Maha Mengetahui, Sang Cahaya. Ruh yang rapuh membangun pasar dan toko kemanusiaan.
mobil-mobil menjelma keranda, mengusung jasad masa lalu yang tengah dikosongkan dari lumbung luka. Para orang tua merangkaki gelap. Seperti dimar yang sedetik lagi padam. Waktu sekarat, orang-orang Pandir membangun tanah baru untuk semua tumbuhan yang mudah hidup dan menggerap jadi hutan. Bumi menjelma tablet yang menyimpan sembarang bom waktu. Zaman yang bergegas sedang mencari kelewang untuk puncak hara kiri. Damtos Andreas 2021. Dia mempermainkan kata-kata, pilihan diksinya itu seperti senang bermain di antara ruang yang satu menjelajahi kemungkinan artikulasi untuk mengajak pembacanya memasuki sebuah dunia yang lain, dunia imaji yang direpresentasikan dan bahkan juga dipresentasikannya. Detil-detil komponen ceritanya ini memiliki sesuatu, ya kita bisa katakan sebagai semacam suasana yang memiliki gradasi antara rasa, antara makna dan juga peristiwanya itu sendiri. Puisinya itu hadir dengan kematangan diksi dan ada suatu permainan yang tiba-tiba betul-betul menghadirkan suasana yang menyergap buat pembacanya. Kita serasa tiba-tiba merasa terkaget-kaget, termangu-mangu, tertegun, dan ngungun begitu. Dia bisa menampilkan kisah sebagai sebuah potret, sebuah lukisan. Dengannya saya pikir jadi kita merasa seperti berada di sebuah roller coaster gitu ya, antara permainan rasa, fantasi, dan makna yang mendera begitu terasa beruntun naik turun dalam emosi, dalam sajak-sajaknya itu. Cinta yang penyabar seperti pantai yang menunggu laut. Merindukan bau air tawar di tepiannya panjang. Menempuh kedalaman senja sebelum laut pasang.
kedalaman senja sebelum laut pasang. Kedai kopi Damien Heights masih kumiliki pagi yang kontemporer di ruang ini. Wine yang keras dan rambutmu yang hitam tergerai. Mulutmu menyemburkan sepih salju. Dan kabut yang membangkitkan nafsu. Matamu yang sayu mengerjap dengan sejuta salah sangka. Masih kumiliki pagi yang tak membuatku kantuk. Yang ganjil, biarlah parfummu sewangi amis tengkorak Damien. Dan kelangkangmu seangkuh mata tubuh di lorong pencakar langit itu. Aku ingin diam saja di bangku ini sambil membayangkan bongkah permata yang tersembunyi di ceruk pantat. Beri aku sembilu. Beri aku apapun yang tak kau berikan pada siapapun. Bahkan jika itu benci paling ngeri. Telah kulewati kenangan terburuk, rasa amat muskil atau sayatan terlampau ngilu. Jika cuma itu yang kau sisakan untukku, letakkan dengan hikmat pada bekas luka itu. Di permukaannya, taburkan sedikit cuka, perasan limau dan pecahan kaca yang telah dilembutkan. Di bawah rembulan strokerian, ku cecap tuntas darah perih itu hingga ringkas 300 tahun usiaku menjadi detik yang ambigu. 2020. Lagu aneh untuk Linawati Pardede. Laut, kau tahu,
Jika ku selami akan lebih dalam dari pikiran, tapi ikan-ikan memilih terbang. Rumah-rumahnya dibiarkan sungguh di ujung terdalam dari Palu. Pahamilah kata yang tak kuucap, wahai putri diam. Jika masih tersisa yang berbunyi, akan kubiarkan jadi nyanyi, agar rumah-rumah di Palu tak lagi sunyi. Sampai ikan-ikan segera kembali pulang ke lubuk hati. Langit, kau tahu, Lina, jika aku bisa, akan kubakar segera. Magelang, 2020. Sang Hyang Titiwangi, aku memanjati dahan, menuju ranting meraih daun, menjulang setinggi rasa. Oh Wilaheng, bayangmu menepis setiap luka, meraih langit, menggumam lenguh, dalam setiap detik melengking. Oh Wilaheng, bunga mengatup nyentuh jariku, laksana cakar menggurat resah, meniti buih payudara. Oh Wilaheng, kala membunca laksana taji, mengerang dalam lengking perut, menghumus luka resah. Oh Wilaheng, remasku pada putingmu, mengringkik kuda mencabik sabana, bebukit lebam dalam nikmat. Oh Wilaheng, engkau meninggi dalam kejang, meratap raih dalam leher, menggigit huma kebun Adam. Oh Wilaheng, ikan-ikan meloncat dari rahimmu menuju puncak laknat hiu, menggantang geram dalam gigit. Oh Wilaheng, biar ku jamah rimbun itu. Oh Wilaheng, biar ku tikam memar itu. Oh Wilaheng, biar ku cecap leher itu. Oh Wilaheng, biar ku capai titik mati dewa siwa. Oh Wilaheng, lemaskan bisikmu pada radang limau membisu, menetes anggur hitam dalam jingkat tidur. Oh Wilaheng, ingin ku mengulang beribu, menembusmu dalam tikam, sedetik tiba, lumat demi lumat. Oh Wilaheng. Damtos Andreas 2019. Requiem Tugu, Damtos Andreas. Masih terlalu pagi, subuh baru saja turun. Kabut mengendap di antara ranting dan pukul 5. Aku mengantarmu di ruang tunggu.
Mengapa bergegas? Belum usai pertengkaran kita, dan sekujur waktu menggantung di pintu yang ambigu. Persoalan yang membosankan meninggalkan jejak siput dan langkah. Aku berulang sepanjang waktu. Di ruang tunggu, kau bahkan tak meninggalkan bayangmu. Sejarah seperti lenyap, dan detik demi detik mengurung kesepianku. Adik, aku lupa bertanya, kapan kau akan pulang? Dan waktu selalu tak berjejak untuk kenangan yang akan ditunggu. Imogiri Timur 2021. Memo perjalanan. Kita berakhir di terminal kota. Sebelum kau tanyakan kapan bertemu kembali. Tempat ini hanya sementara. Yang abadi adalah perjalanan yang tak pernah usai. Penjelajahan terhadap jarak dalam diri. Mencari kota yang terakhir yang menjanjikan penemuan abadi. Kita berangkat dari terminal yang sama. Tujuan hanyalah batas yang tersurat dan hasrat yang tersirat. Selebihnya kaca bus di mana bisa kau buat jejak siput, rute. Jika kau hanya menempuh petualangan diri tanpa henti. Kita telah membuat janji bertemu di sini. Tapi setiap janji adalah ruang hasrat untuk mengingkari. Damtos Andreas 2020. Perjalanan kehilangan. Karya Damtos Andreas. Selongsong usia pada tanah, tumpah ruah, seperti benih-benih gagal ditanam, mencari akar dari daun, dari bunga, dari ranting, dari sari, dari putik, dari dahan, dari entah. Musim bersembunyi di sekujur dusta. Di sini, di ujung usia yang sia-sia.
2021. Ode Batu. Ini bukan semata tentang kura-kura dan dua angsa sahabatnya. Semestinya di sini engkau hanya butuh telinga agar bisa mendengar nasihat. Tapi seperti kura-kura yang mencari telaga kebahagiaan itu, engkau harus menjaga jalan pikiran mulutmu. Hidup mungkin sesederhana itu. Keseimbangan antara mendengar dan bicara di tengah carut marut manusia. Seperti kura-kura dalam dirimu yang menempuh jalan diri menuju telaga kebahagiaan. Mata air kehidupan yang hidup di sendang hati. Jaraknya sejauh rasa lelahmu. Sepanjang jalan seperti kekosongan, rutenya segelap pandangan, sesunyi pisau yang berdesing dari mulutmu. Jika angsa-angsa itu membawa kuncinya, mulutmu yang akan mencari arahnya. Lalu angsa-angsa itu akan menjadi sayapmu, terbang semudah menggigit batang kayu. Membumbunglah setinggi hasratmu. Dengarlah semua suara sumbang itu. Tapi biarkan hatimu merawat kesunyian embun sebisu waktu. Ulang tahun Dewi. Dan kita baru sadar siang sudah lewat beberapa saat tadi. Di luar gerimis, aku berhenti di sudut matamu, menghitung alis yang tak pernah gugur, cuma tanggal sehelai, dan selalu aku menyimpannya di belahan susumu. Sekarang kau tahu bahwa yang tersisa dari setiap pertengkaran adalah pertarungan baru. 2020. Bekas darah dari engsel pintu. Damtos Andreas. Tidak ada kisah selain darah yang membekas di engsel kamar tak bernomor. Ada bau keringat perempuan yang mati seabad lalu. Ada sengat nafas bidadari terkutuk. Ada suara lenguh singkat unggas terbang yang dipancung jagal sial. Engkau bersembunyi dalam cangkang, memeluk Durga dan meremas susunya yang kerontang.
Mengulum busarnya yang melepah pisang, jantungmu kucal diperas insting dengki para dayang taman Durgawi. Sambutlah ajal, rayakan dalam rintih maha sunyi dengan syahwat angkuhmu. Jejak itu pudar mencari arah yang patah, kecuali sisa nama kata sakti yang remuk di ruang gema. Tubuhmu yang telanjang semata bayang, ku ukir grafiti yang melukai. Yang berkarat, luka tua paling ngilu, kata mengawang lelambang bimbang. Jejak itu pudar, kecuali sisa nama kata mengawang lelambang bimbang. Jejak itu pudar. Oke, terima kasih para penampil sastra bulan purnama edisi 120 yang masih dalam format reading from home karena pandemi belum surut. Para pembaca puisi, para penyair dari Magelang, Wicahyati Rezeki, Tentrem, Nindito, Kepeng, juga pelantun lagu yang aduhai, Ahmad Jalidu dan kawan-kawan yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Penampilan kalian aduhai, menarik, hebat. Juga perspektif dari Agus Sumenaji dan satu nama yang lain kok saya lupa namanya, memberikan perspektif puisinya dan mantau sehingga membuat orang bisa memasuki dan sekaligus memahami bagaimana puisi Darmanto itu dengan pemberian perspektif itu, atau dalam kata lain komentar, catatan, sedikitnya bisa memahamkan orang terhadap puisi karya. Lagi-lagi terima kasih saya ucapkan pada kawan-kawan dari Magelang dan pada seluruh teman-teman di sastra bulan purnama. Kita bertemu lagi bulan depan, bulan Oktober, edisi khusus ini, karena
pas 10 tahun Sastra Bulan Purnama akan menerbitkan kumpulan puisi yang diberi judul 121 Purnama menampilkan 81 penyair yang pernah tampil di Sastra Bulan Purnama. Tentu 81 atau 80 penyair yang kita undang, kita anggap mewakili penyair-penyair yang pernah tampil yang jumlahnya banyak. Tapi kita tidak bisa melibatkan semua karena satu kondisi yang tidak memungkinkan untuk ratusan puisi, ratusan penyair kita hadirkan. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan.